Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di Zakaipad Berkisah. Kali ini kita tetap akan melanjutkan kisah tentang Khalifah pertama ya, Abu Bakar As-Siddiq. Dan mari kita simak, kali ini kita bercerita tentang apa saja. Yuk kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Teguh di jalan dakwah. Area seputar Ka'bah masih ramai. Banyak sekali kaum musyrikin berkumpul di sana. Dalam keramaian mereka bercakap-cakap. Abu Bakar sekonyong-konyong datang. Ia datang dengan restu Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terbuka. Tanpa basa-basi, ia langsung berpidato di tengah-tengah keramaian itu. Ia mengajak seluruh orang yang berkumpul di sana untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyampaikan seluruh ajaran agama yang baru diterimanya dari Rasulullah SAW. Mendengar seluruh isi pidatonya itu, kaum musyrik marah bukan alang kepalang. Tidak ayal, mereka menyerang, mengumpat dan mencaci maki Abu Bakar. Bahkan mereka memukuli dan menginjak-injaknya secara keji. Abu Bakar pun pingsan. Astagfirullah. Untunglah keluarganya dari Bani Taim datang dan menolongnya. Sadar dari pingsannya, Abu Bakar tidak mengindahkan sekitarnya. Hal pertama yang ditanyakan adalah Rasulullah SAW. Abu Bakar pun diantar ke rumah Rasulullah SAW. Melihat kenyataan yang menimpa Abu Bakar, Rasulullah SAW langsung memeluknya. Rasulullah sangat prihatin melihat kondisi sahabatnya itu. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu, wahai Rasulullah, aku tidak apa-apa. Hanya sedikit pukulan di wajah oleh orang fasik bernama Utbah bin Rabi'ah. Ini ibuku, sangat baik terhadap putranya. Serulah ia ke jalan Allah dan datanglah dan tolonglah doakan ia. Semoga Allah membebaskannya dari api neraka, ujar Abu Bakar lirih. Itulah hari saat ibu Abu Bakar memeluk Islam. Abu Bakar memang sangat teguh membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam gencarnya serangan dan tekanan dari kaum musyrik Mekah, Abu Bakar tetap bertahan bersama para sahabat lainnya. Hal itu terus berlangsung hingga Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslim hijrah ke Madinah. Melihat satu persatu kaum muslim hijrah ke Madinah, Abu Bakar sangat menginginkannya, namun ia memendam keinginan itu. Tunggulah dulu, aku juga berharap mendapatkan izin itu, ujar Rasulullah SAW seolah membaca isi hati Abu Bakar. Apakah engkau benar-benar mengharapkan itu, wahai Rasulullah? Tanya Abu Bakar takut kalau Rasulullah SAW menebak keinginannya. Iya, balas Rasulullah SAW. Abu Bakar diam dan kembali menahan diri untuk tidak berangkat hijrah. Ia pun bersabar dan teguh menemani Rasulullah SAW. Dalam kesabarannya itu, pada satu siang hari yang teramat panas, tiba-tiba Rasulullah SAW datang mengunjungi Abu Bakar di rumahnya. Walaupun Rasulullah SAW tampil dalam penyamaran, Abu Bakar tetap mengenali beliau. Abu Bakar terkejut dan heran. Rasulullah SAW tidak biasa menghampiri rumahnya pada siang hari. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, demi Allah, beliau tidak akan datang pada siang hari seperti ini tanpa ada urusan sesuatu yang penting. Gumam Abu Bakar bergegas menghampiri Rasulullah SAW. Abu Bakar mempersilakannya masuk. Aku telah mendapat izin untuk hijrah, ujar Rasulullah SAW. Apakah engkau menginginkan untuk menemanimu, wahai Rasulullah? Tanya Abu Bakar menahan debaran di dadanya. Rasulullah pun mengangguk. Abu Bakar langsung menangis karena tidak bisa menahan rasa gembiranya. Saat-saat seperti ini telah lama terpendam di lubuk hati Abu Bakar. Ia telah melakukan persiapan matang untuk perjalanan mendampingi Rasulullah SAW. Kesempatan untuk melindungi dan mendampingi Rasulullah SAW berdakwah adalah suatu kemuliaan yang tiada tara baginya. Sejak memeluk Islam, Abu Bakar memang tidak berpaling sedetik pun dari agama penuh rahmat itu. Ia selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam mensiarkan Islam. Abu Bakar bahkan tidak ingin kalau hanya dirinya yang memeluk Islam. Ia pun memanfaatkan kedudukannya di kalangan Quraisy untuk melakukan dakwah. Abu Bakar mengajak orang-orang yang ia percaya untuk masuk Islam. Dengan seluruh kemampuannya, Abu Bakar berusaha untuk mendampingi Rasulullah SAW. Ia teguh di jalan dakwah dan membela Rasulullah. Abu Bakar pun tidak pernah mengeluh terhadap siksaan dan tekanan orang-orang kafir Quraisy. Lantas, bagaimana pembelaannya terhadap agama Allah? Baik, kita lanjut.
Selanjutnya kita bahas tentang ketakwaan Abu Bakar. Selesai sholat subuh, Rasulullah SAW menghadap ke arah para sahabatnya. Beliau kemudian bertanya, "Siapakah di antara kalian yang berpuasa hari ini?" Mendapat pertanyaan seperti itu, para sahabat saling memandang, memecah kesunyian. Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak berniat puasa tadi malam, maka pagi ini aku pun berbuka." Lantas, Abu Bakar turut menyampaikan jawabannya. "Semalam aku sempat berniat untuk berpuasa, maka pagi ini aku pun meneruskan berpuasa," ujarnya. Rasulullah SAW tersenyum. Kemudian beliau kembali bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Kali ini Abu Bakar menjawab terlebih dahulu dibanding yang lain. "Aku mendapatkan kabar bahwa saudaraku Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Sebelum kesini, aku sempatkan untuk mampir ke rumahnya demi mengetahui kondisinya," jawab Abu Bakar. Tidak berhenti di situ. Rasulullah SAW kembali bertanya, "Siapa di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin?" "Kami baru saja sholat, wahai Rasulullah. Kami belum pergi kemanapun," jawab Umar seolah tidak mau didahului Abu Bakar. Setelah Umar selesai menjawab, Abu Bakar kembali menyampaikan jawabannya. "Saat hendak masuk masjid ini, aku melihat ada pengemis yang sedang meminta-minta. Kebetulan ada sepotong roti di tangan Abdurrahman putraku. Aku pun memintanya dan memberikannya kepada pengemis itu," jawab Abu Bakar. "Bergembiralah engkau dengan jaminan surga, wahai Abu Bakar," ujar Rasulullah SAW seraya tetap tersenyum. Abu Bakar memang tidak pernah lengah dalam ibadah. Segala perbuatan dan perkataannya adalah bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu merasa takut kepadanya. "Aku berharap menjadi selai rambu di sisi seorang hamba yang beriman," ujar Abu Bakar menggambarkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika ada orang yang memujinya, Abu Bakar justru merasa khawatir. "Ya Allah, Engkau lebih tahu dariku dan aku lebih tahu daripada mereka. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ampuni apa yang mereka ketahui dan jangan hukum aku atas apa yang mereka ucapkan." Doa Abu Bakar setiap mendengar pujian atas dirinya. Umar bin Al-Khattab pernah menceritakan tentang kedermawanan Abu Bakar. Kala itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk bersedekah. Saat itu Umar sedang memiliki sejumlah harta. "Kali ini aku harus mengalahkan Abu Bakar," ujar Umar kepada dirinya sendiri. Kemudian Umar datang membawa separuh dari hartanya kepada Rasulullah SAW. "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, wahai Umar?" tanya Rasulullah SAW saat itu. "Sebanyak ini juga, wahai Rasulullah," jawab Umar. Tidak berapa lama, Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Umar terpana memandanginya. "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Rasulullah SAW bertanya. "Aku menyisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka, wahai Rasulullah," jawab Abu Bakar. Sejak itulah Umar mengakui dalam hatinya akan sangat sulit baginya mengalahkan kedermawanan Abu Bakar. Abu Bakar memang sangat luar biasa dalam bersedekah. Ia bahkan merasakan kebahagiaan luar biasa saat bersedekah. Nah, jika sedekah membuat Abu Bakar bahagia, apakah ada yang bisa membuatnya bersedih? Penasaran kan? Hal apakah yang membuat Abu Bakar menjadi sangat bersedih? Kalau begitu, yuk kita simak lagi. Suasana Isya itu sangat berbeda. Para sahabat telah berkumpul di masjid. Mereka saling berbisik satu sama lain. Rasulullah SAW yang mereka nantikan untuk mengimami sholat belum tampak. Bilal lantas menjemput Rasulullah SAW. Penuh rasa cemas, Bilal mendengar Rasulullah SAW berkata, "Mintalah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat." Sementara itu, di masjid Abu Bakar belum terlihat. Oleh karena itu, para jamaah kemudian mengutus seseorang untuk menjemput Abu Bakar. Setiba di masjid, atas perintah Rasulullah SAW, Abu Bakar maju mengimami sholat. Beberapa isyarat tentang kepemimpinan Abu Bakar telah ditunjukkan Rasulullah SAW. Hal itu semakin tampak pada saat-saat terakhir kehidupannya. Sebagai contoh, satu ketika seorang wanita datang menjumpai Rasulullah SAW.
Saat itu Rasulullah SAW tengah berbaring dalam sakitnya. Si wanita itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku datang dan tidak mendapati engkau di sini?" "Jika engkau tidak mendapati saya, temuilah Abu Bakar," jawab Rasulullah SAW. Pada saat lain, ketika kondisinya semakin lemah, Rasulullah juga bersabda, "Tidak ada satupun pintu yang tersisa di masjid, melainkan akan tertutup, kecuali pintu Abu Bakar." Ibunda Aisyah juga meriwayatkan bahwa saat kondisi sakit Rasulullah SAW semakin berat, beliau memanggil Abdurrahman bin Abi Bakar dan bersabda lirih, "Berikanlah pundakmu agar aku bisa menyampaikan suatu pesan untuk Abu Bakar, agar tidak ada persengketaan atasnya. Allah dan kaum mukminin tidak menginginkan adanya persengketaan atas Abu Bakar." Selang beberapa waktu setelah pesan itu disampaikan, Rasulullah SAW, sang manusia agung, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kaum muslim hampir tidak mempercayai dan larut dalam kesedihan. Betapa dalam kesedihan Abu Bakar. Air matanya mengalir deras. Suaranya serak seraya mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Abu Bakar termenung dalam di hadapan jasad Rasulullah SAW. Ia menguatkan diri menyingkap kain penutup wajah sahabat yang teramat dicintainya itu. Ia menciumnya, sementara air matanya semakin deras tak tertahankan. "Demi zat yang jiwaku di tangannya, engkau telah wafat ya Rasulullah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada engkau. Sungguh indahnya dirimu, baik ketika hidup maupun pada saat wafatmu." Abu Bakar benar-benar lirih. Ia kemudian menutupkan kembali kain penutup wajah Rasulullah SAW. Selepas Rasulullah SAW wafat, dimulailah kepemimpinan Abu Bakar atas umat Islam. Ia tampil sebagai sosok yang tegas dan pembela tauhid. Ia tidak segan membukakan jalan bagi kaum muslim serta menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Bagaimana ya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah terpilih? Baiklah, insya Allah akan kita lanjut di kesempatan berikutnya. Untuk saat ini cukup sekian dulu ya. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai berjumpa lagi di kemudian hari.